Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Semoga kamu lagi santai, mungkin sambil ngopi atau jalan santai dan siap dengerin cerita menarik dari Indonesia. Hari ini kita bahas salah satu hari besar umat muslim yang juga dirayakan dengan sangat meriah di Indonesia, yaitu Hari Raya Idul Adha, atau banyak orang juga menyebutnya sebagai Lebaran Haji. Kenapa disebut Lebaran Haji? Karena Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Islam, yaitu saat jutaan umat muslim dari berbagai negara sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Jadi suasananya memang sangat religius dan penuh makna. Tapi yang bikin Idul Adha unik dan terasa hangat bukan cuma karena ibadahnya, tapi juga karena ada satu tradisi penting yang selalu dinantikan, yaitu kurban. Nah, tradisi kurban ini adalah penyembelihan hewan ternak, biasanya kambing, sapi, atau domba. Setelah disembelih, dagingnya dibagikan ke keluarga, tetangga, dan terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi, ini bukan sekedar ritual, tapi juga bentuk kepedulian sosial. Semua orang bisa merasakan kebahagiaan di hari raya tanpa terkecuali. Dan seperti biasa, di Indonesia, apapun yang ada hubungannya dengan makanan pasti jadi momen spesial. Daging kurban ini biasanya langsung diolah jadi masakan khas seperti sate, gulai, atau rendang. Bayangin aja, pagi sholat bareng, siang bantu potong daging, dan sore makan bareng keluarga besar. Suasananya hangat banget. Yang menarik, nilai di balik kurban ini bukan cuma soal keagamaan, tapi juga soal pengorbanan, keikhlasan, dan empati. Kita belajar untuk memberi, bahkan ketika mungkin kita nggak punya banyak. Dan ini juga jadi momen untuk mempererat hubungan dengan sesama, ngobrol sama tetangga, kerjasama, gotong royong. Kalau kamu berasal dari latar belakang budaya Tionghoa, mungkin kamu familiar dengan konsep pushi, yaitu praktek memberi atau berbagi kepada yang membutuhkan. Ini mirip banget dengan semangat kurban, membantu yang membutuhkan, menyebarkan kebaikan, dan melatih kepekaan hati. Gak cuma itu, saat tahun baru Imlek, misalnya, keluarga Tionghoa juga berbagi rezeki lewat angpao, yang bukan hanya buat anak kecil, tapi juga buat karyawan, orang tua, bahkan tetangga. Semangatnya sama, yaitu berbagi kebahagiaan dan keberkahan. Jadi sebenarnya, meskipun tradisi Idul Adha berasal dari ajaran Islam, nilai-nilai dasarnya sangat universal. Banyak budaya lain juga punya konsep berbagi rezeki, saling membantu, dan membangun kebersamaan. Di sini letak keindahannya, perbedaan tradisi, tapi nilai kemanusiaannya tetap sama. Oh iya, satu hal lagi yang penting, di Indonesia Idul Adha dirayakan dengan semangat gotong royong. Misalnya kalau ada satu keluarga yang kurban sapi, mereka biasanya akan ajak tetangga buat bantu motongin, nimbang, dan bagiin daging. Jadi bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi ada rasa kebersamaan di dalamnya. Kalau suatu hari kamu lagi di Indonesia saat Idul Adha, aku saranin banget untuk ikut merasakan suasananya. Dan pastinya, jangan lupa coba makanan khasnya. Oke, itu dia cerita singkat tentang Idul Adha dan makna di baliknya. Semoga bisa nambah wawasan kamu tentang budaya Indonesia dan juga bikin kita sadar bahwa banyak nilai-nilai baik yang bisa ditemukan di berbagai tradisi dari manapun asalnya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya.